Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen Profesor Dr. Hajjah Sutiah MPD dan segenap teman-teman Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah makalah yang berjudul jenis-jenis media pembelajaran. Namun sebelumnya perlu kiranya saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pengertian daripada media pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini pendahuluan. Media pembelajaran merupakan salah satu topik yang penting dalam proses pembelajaran. Karena media ini akan menciptakan learning community dalam kelas. Di samping itu, penggunaan media pembelajaran juga akan berdampak pada motivasi siswa-siswi dan profesionalisme guru. Kelas dengan menggunakan media yang beragam itu akan terlihat lebih hidup daripada kelas dengan guru yang tidak memakai media pembelajaran apapun. Maka dari itu, dipandang perlu untuk mengetahui jenis-jenis media pembelajaran supaya tercipta suasana belajar yang menarik dan interaktif, dan sehingga sangat menunjang terhadap keberhasilan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan atau bisa disebut dengan library research, yaitu data yang didapat mengenai jenis-jenis media pembelajaran yang ada itu kemudian direduksi, diambil kesimpulan berdasarkan pemahaman peneliti terhadap konsep yang sudah ada maupun yang terdahulu, dan wacana ilmiah yang sudah dianalisis secara mendalam terhadap persoalan yang terjadi terkait bidang pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Suatu pembelajaran itu sebenarnya adalah merupakan suatu proses komunikasi yang mana berawal dari sebuah pesan yang disampaikan oleh pembawa pesan atau sumber pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu. Nah, dari sini kata media sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang mana secara harfiah berarti tengah atau juga perantara, atau bisa disebut juga dengan pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media juga dapat diartikan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima informasi. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa penggunaan media itu sebagai penghubung antara pendidik dan peserta didik, yang mana disebut dengan sebuah pembelajaran. Atau dengan kata lain, bahwa belajar aktif itu sebenarnya memerlukan dukungan media yang tujuannya adalah untuk mengantarkan materi yang akan mereka pelajari, yaitu antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, kemudian apa pembelajaran itu sendiri? Nah, pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction, yang mana dalam bahasa Yunani disebut dengan instructus atau instruere, yang berarti menyampaikan pikiran. Nah, dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui sebuah pembelajaran. Nah, kata pembelajaran itu sebenarnya mengandung makna yang lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan belajar, sebab di dalamnya bukan hanya pendidik
atau instruktur yang aktif, tapi juga peserta didik di sini merupakan subjek yang aktif dalam belajar. Pembelajaran bukan hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan saja, melainkan mengkondisikan pembelajar untuk belajar. Kenapa? Karena tujuan utama pembelajaran di sini adalah pembelajar itu sendiri. Jadi dalam sebuah pembelajaran bukan hanya berpusat kepada penyampai pesan atau yang disebut dengan pendidik, tapi yang aktif di sini juga peserta didik atau bisa disebut dengan student center. Jadi center dan teacher center atau student center sama-sama digunakan. Nah, sehingga tujuan akhirnya dari sebuah pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik serta sumber belajar dan media yang digunakan dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek kognitif, kemudian afektif dan juga psikomotorik. Baik, kita ulang. Jadi media adalah pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media belajar di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau message, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Jadi media itu mungkin bisa kita sebut sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang mungkin masyhur yaitu wasilah. Jadi adanya wasilah antara peserta didik antara pendidik kepada peserta didik, yang mana tujuannya adalah agar apa yang disampaikan mudah dicerna oleh peserta didik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pengertian media pembelajaran sendiri? Nah, di sini ada beragam pendapat para ahli tentang pengertian daripada media pembelajaran. Yang pertama di sini adalah Miyarso, yang mana beliau mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa. Tujuannya sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dari siswa, proses belajar pada diri siswa. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut Ibrahim dan kawan-kawan mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga tujuannya adalah dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan peserta pembelajar atau bisa disebut dengan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran tertentu. Misalnya seperti gambar, bagan, model, film, video, komputer dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Asosiasi Pendidikan Nasional atau bisa disebut dengan NEA, National Education and Association, memiliki pengertian yang berbeda, yaitu media di sini adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Nah, kemudian menurut Association of Education and Communication Technology atau bisa disebut dengan AIC, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari tadi mengenai beberapa pendapat, beberapa pengertian tentang media pembelajaran. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian media pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Tujuannya sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Atau juga sebagai alat bantu yang berisikan materi pelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar, sehingga pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. Informasi dari pendidik kepada peserta didik yang disampaikan secara terencana akan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang makalah jenis-jenis media pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami harap saran dan kritik dari ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengenai jenis-jenis media pembelajaran, hal itu akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh teman saya, Ustazah Syahila. Terima kasih.